Dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo dalam 50 hari pemerintahannya, baru kali ini kebijakan Presiden dimaknai sebagai perubahan arah untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Rotasi 300 perwira tinggi TNI. Kalau sebelumnya dalam hal pilkada, kelihatan sekali Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang digantikannya segendang, seirama dalam menjalankan kebijakan. Tetapi kali ini ada yang memaknai bahwa Prabowo ingin berbeda dari apa yang dimau oleh Pak Jokowi. Hal ini terlihat dari diangkatnya Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Wilhan Gabungan. Letjen Kunto dianggap perwira tinggi yang kritis kepada Jokowi karena Kunto pernah menulis secara terbuka di media massa tentang arah kebijakan 2024 yang mengkritisi kebijakan politik pemerintah pada saat itu. Sejak tulisannya terbit, Kunto lalu kemudian digeser menjadi Wadan Kodiklat. Dari Wadan Kodiklat, Kunto kemudian pindah menjadi staf ahli di Dewan Pertahanan Nasional. Dari situlah kemudian bintangnya kembali bersinar di era pemerintahan Prabowo. Jabatan yang diemban oleh Kunto sangat istimewa. Sebagai Pangko Wilhan Gabungan 1, Kunto merupakan perwira tinggi Angkatan Darat pertama setelah 7 kali jabatan itu selalu diisi oleh perwira tinggi Angkatan Laut karena tugas pentingnya adalah kerawanan di Laut Cina Selatan. Ini yang kemudian orang merasa bahwa Pak Prabowo ingin berbeda arah dari apa yang dimau oleh Pak Jokowi. Tapi tunggu dulu, ada nama-nama lain yang perlu digarisbawahi yang menunjukkan bahwa sebenarnya campur tangan Pak Jokowi masih ada di sini. Kembalinya Maijen Akhirudin sebagai Komandan Pas Pampres, yang 2 hari sebelum Pak Prabowo dilantik digeser menjadi Pangdam Mula Warman. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin orang yang mengawalnya adalah orang yang tepat, yang dulu justru adalah dipilih oleh Pak Jokowi. Akhirudin adalah alumni Taruna Nusantara dan juga perwira Kopassus. 2 institusi yang sangat erat dengan Pak Prabowo. Saat ini di lingkaran dekat Pak Prabowo banyak sekali alumni Taruna Nusantara. Lalu ada nama Letjen Muhammad Fajar. Dia ditunjuk sebagai Pangkostrat, menggantikan Muhammad Hasan. Mereka lalu bertukar jabatan, Hasan pindah menjadi Komandan Kodiklat. Fajar pernah menjadi ajudan Jokowi tahun 2015 sampai 2016. Fajar kemudian juga pernah menjadi Direktur Potensi Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat itu. Jadi, kalau ada yang menerka-nerka bahwa rotasi perwira tinggi TNI ini merupakan upaya Pak Prabowo untuk menjaga jarak dari Pak Jokowi, tahan dulu, belum tentu sepenuhnya benar. Pak Prabowo justru sedang mencari-cari siapa orang yang tepat untuk berdiri di sebelahnya. Lagi pula mengharapkan Pak Prabowo menjaga jarak yang sangat jauh dengan orang yang digantikannya rasanya agak sulit. Karena biasanya pengganti adalah orang yang sangat berbeda dari orang yang digantikan. Tetapi kali ini Pak Prabowo juga orang yang merasakan berkah elektoral, tingkat kepuasan yang tinggi kepada Pak Jokowi mengalir kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo menggandeng putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Seperti apa kelanjutannya? Kita ngopi aja dulu.